Puji sirna syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kumargi berkat rahmat tidak sareng indayana tangtos orang tiasa ngaring mumpul pamprok jong hokmat pangwajah tangtosna dina raraga pengembangan batik khas Ujung Berung. Insyaallah pasti pedar ku para sesepuh para tokoh daya di dieu. Bagi salajengna ibu kali bapak sadayana urang lajengkeun kana acara salajengna rehna biantara hiji anu bade didigikeun ku Bapak Ketua PKM ku kituna semoga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusim kuring dipihormat eta Ketua Walagri Center Bapak Sutrisna sareng ngareng-renganana. Anu kusim kuring dipihormat MC atur nuhun waktosna. Anu kusim kuring dipihormat nyaeta sesepuh di Kecamatan Ujung Berung ieu, utamina sesepuh adat sareng sadaya tamu undangan anu aya di tempat ieu. Dan tehilap nyaeta tim PKM di Unisba di Kemendikti nyaeta sareng ti UIK. Alhamdulillah ya abdi nepangkeun sim kuring namina Adha. Abdi Adha ti abdi mah aslina kawit ti Kiara Condong Bapak Ibu. Nah, anu kadua tim abdi nyaeta Pak Arinto, tapi Pak Arinto nuju aya ka Wagelan kumargi nuju nguji tesis magister di Unisba. Anu katilu nyaeta Bu Indria, Bu Dr. Indria, alhamdulillah. Nah, ya nu panggeulisna di tim PKM-na kumargi istri hiji-hijina di tim PKM abdi teh. Mohon ya ahli batik, ahli fashion batik di Universitas Islam Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin parantos aya di tempat ieu. Hatur nuhun Bu Indria. Salajengna Pak Budi. Nah, Pak Budi ini ahli batik dari Jakarta, nanti yang akan melatih batik ke depannya. Ya, apapun ia pilih campur sari sareng bahasa Indonesia. Kemudian aya mahasiswa mahasiswa abdi di Fakultas Hukum nyaeta Julpan. Alhamdulillah. Eta rupina perkenalan anu utamina. Anu kaduana rehna abdi kadieu sareng tim teh bade niat eta kangge ngalaksanakeun amanah di Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi sareng Sains. Alhamdulillah kengingkeun hibah nyaeta kangge pendampingan kangge pengembangan batik khas Ujung Berung. Kumargi satu acana ieu teh alhamdulillah di Pak Dr. Igun ya alhamdulillah kenging info. Saurna di dieu teh kedah acan aya batik anu tiasa dipidamel. Nah, padahal di dieu teh seueur siloka-siloka, seueur simbol-simbol, seueur nilai-nilai filosofis anu tiasa diangkat kangge gaungkeun gemakna namina di Ujung Berung ieu utamina sakumna nu aya di tempat ieu. Nah, alhamdulillah terus ngobrol-ngobrol sareng Pak Igun ditepangkeun oge sareng Bu Indria sareng Pak Budi tiasa damel proposal damel alhamdulillah janten alhamdulillah aya kegiatan ieu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama tentunya dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Ketua PKM. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama bapak-bapak yang dari luar kota Pak ya, dan dari Unisba yang selama ini yang saat ini sudah bisa hadir Pak ke tempat kita. Ini adalah masih kota Bandung Pak, walaupun mungkin dari bapak ya Bandung kok jauh sekali ya, yang dikenal mungkin Bandung itu adalah di tengah. Ternyata Bandung itu ada di timur Pak. Nah ini adalah Bandung Timur. Ini adalah Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung. Itu. Nah untuk ngabako yang kita kemas di sini adalah bagaimana ngabako ini salah satu komunitas yang ingin mengangkat dan melestarikan tentang budaya Sunda. Dan tentu bagaimana akar-akar budaya ini yang nanti menjadi ekspresi di dalam tampilan-tampilan batik itu. Barangkali itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf apabila pertemuan ini ya kurang memadai Pak, karena di sini sudah hotel Pak. Tadinya mau di hotel Pak Paisnya. Tapi tidak ada, di sini aja cukup Pak ya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan saya tadi sudah berbicarakan terkait dengan bahwa PKM Batik ini adalah bagian daripada upaya kita untuk mengantisipasi perkembangan teknopolis gitu ya. Nah, perkembangan ini
adalah kita harus aktivasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kita harus punya identitas, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah batik. Nah, tentu batik yang berkaitan dengan identitas kita. Nah, itu salah satu urgensinya. Nanti mungkin ini bisa dibaca saja bahwa Bundung Timur itu pokoknya adalah kaya akan situs kesejarahan dan kebudayaan. Nah, ini nanti diguar saja, dibaca saja, nanti akan. Nah, bahkan saya sudah dengan kebijakan pemerintah sudah mengembangkan yang namanya adalah kawasan Sunda Polis sebagai satu kantor, sebagai sebuah penyeimbang supaya nanti Teknopolis yang lahir tidak semena-mena untuk bisa menghancurkan ekonomi kerakyatan, menghancurkan kebudayaan yang ada di pinggirannya. Nah, ini lalu kemudian, ini saya kira nanti data-data yang terkait dengan keberadaan posisi Sunda Polis itu di atas, ya. Kalau Teknopolis ada di selatan, ini di utara. Jadi ada dua lapis, yang ini adalah melestarikan gunung, jadi kebudayaan hulu, dan ini adalah kebudayaan perkotaan yang basisnya adalah. Nah, sejak tahun 2014 saya sudah merencanakan dan membangun beberapa tempat-tempat sebagai antisipasi alun-alun Ujung Berung, Teras Sunda, wetland, pasir kunci, ya, dan sebagainya. Itu akan menjadi ujung tombak menangkalnya. Nah, salah satu yang belum kita lakukan adalah batik. Jadi kita dasar, jadi lebih kepada pakem. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita hari ini akan mendiskusikan kalau desain turunan itu kan mudah, karena mungkin nanti bentuknya akan beragam, bahwa nanti model-model, maka nanti juga ekonomi kreatif akan mengembangkannya. Kabupaten Bandung belum lahir, Kota Bandung belum lahir. Nah, ini ada kata, nanti bahasa tadi aksara Sunda. Nah, itu komit biasa anu maca mangga anu handap medanggana anu luhurna huyung barwang. Nah, anu paling ieu sebatna Citarum. Nah, janten di Kalereun Citarum terus aya dua kata, dua istilah anu ngarujuk ka ieu tempat. Nyaeta huyung barwang, komit terjemahkeun bahasa ayeuna jadi ujung rung. Nah, huyung barwang, huyung itu ujung, barwang itu raksasa. Luhur tradisina sajatining Sunda, wirahma senina kakoncara budayana, benjang midang makalada, ujung berung nudi pidan rum, ujung berung indung kota Bandung, ujung berung ajeng sajarahna maka geus teleman purwadaksina. Ya kan lamun bahan dina tari mah yang ukel ya. Ya komentari kursus mah ukel. Dan ukel nakieu berarti itu adalah Bali. Nah, kesimpulan mah kitu ya lah kitanya. Itu karena tadinya mirip lah Omega Mendung kan lah langsung ketinggalan genre itu kan ya adalah Cirebon gitu kan, ras batik keris gitu nya, batik rusmi gitu kan, mana gitu nya kreasi. Tapi lamun itu orang udah tahu yang begitu pasti benjang gitu ya, pasti benjang. Nah, udah maka kita pakemnya satu adalah ukalnya Gunung Manglayang, dua adalah ya bentuk-bentuk benjang gitu ya, gitu ya. Nah, contoh yang mungkin yang gambar gelut gitu ya, gambar yang belut itu ini ya. Dan filosofinya luar biasa ya gitu ya. Ada bilang bentang, ada tadi menang abogaan lawan, menang abogaan musuh, kemudian bersihat terhadap asor, pernah coba kayak gitu ya. Ya banyak begitu ya artinya. Maka ini, nah ada nanti ibing yang dari bentuk ibing saja udah ada banyak, ada ibing wuyung ngungkuk gitu ya, terus itu kan
Jadi memang kalau di ujung berung karena lebih kental dengan ubruknya, nah mungkin titik ubruknya itu yang akan menjadi keasliannya, gitu ya. Karena itu yang klaimnya menjadi lebih apa ya, lebih kuat, gitu ya, lebih kuat sehingga daya hukumnya akan menjadi lebih kuat, gitu ya. Nah, karena kan itu aspeknya hukum ya, tidak aspek hukum. Nah, apa perbedaannya? Kalau ubruk itu justru lakonnya. Ubruk itu lakonnya. Jadi tari topeng benjang itu adalah cerita terkait dengan topengnya. Jadi sandiwaranya, ceritanya. Nah, kalau itu tariknya, maka lebih pada teaternya. Jadi kalau topeng benjang saya lebih cenderung kepada ubruknya, karena saya buka-buka sejarah ternyata kelompok-kelompok ubruk itu banyak di ujung berung waktu zaman dulunya. Jadi yang itu yang agak bersinggungan, yang mungkin itu yang lebih khas, gitu ya, untuk kita mengklaim terkait dengan aspek hukumnya, gitu ya, supaya nanti dalam pengembangan nanti ada motif ya, sehingga tidak terlalu nanti filosofisnya di redaksinya itu tetap dikaitkan dengan sejarah, terutama kental dengan ubruknya, gitu ya. Ini ya, gitu ya. Ini ya, jadi topeng. Nah, bahkan ada yang tadi ya, merchandise yang sudah melakukan topeng. Nah, ini kan bisa turunannya banyak, begitu ya. Nah, namun ternyata alhamdulillah proposal baru lulus di tahun ini. Mengenai batik, seperti yang kita ketahui, batik itu menggunakan malam panas yang dituliskan di dalam kain. Jadi kalau misalkan nanti ada batik printing seperti yang saya buat ini sebenarnya bukan batik, tapi kain bermotif batik. Dari penjelasan tadi Pak Ijun, sudah ada 2 motif, yaitu Gunung Manglayang dan Benjang. Mungkin nanti itu akan kita masukkan ke dalam motif batiknya. Mungkin penggunaan warna-warna hijau, kuning bisa dipakai mungkin ya nanti untuk warna. Dan untuk bentuk-bentuk lainnya kita bisa kembangkan dari alam sekitar yang hasil diskusi kita nanti bersama. Mudah-mudahan di sini saya sedikit memahami, di sini memang sudah menjadi sebuah pakem tadi salah satunya. Pakem itu sangat baik untuk kedepannya. Jadi nggak ada yang berebut bahwa ini punyanya wilayah saya, ini punyanya wilayah sana. Enggak, dengan adanya pakem dan apalagi dilegalkan atau dihakikkan, itu secara tidak langsung sudah nggak mengkhawatirkan untuk dari sisi manapun. Ada orang yang mensomasi kita di sini udah nggak bisa karena sudah terdaftar. Itu saya juga sedang melahirkan 100 motif hak cipta di Jakarta. Kalaupun nggak bisa sama dinas, saya mandiri, saya harus buat. Kenapa? Kejar-kejaran waktu. Kita tidak bisa menunggu sampai kesadaran anak muda hadir, tapi malah saya ciptakan kesadaran kepada anak muda. Nah, itu yang saya tempuh. Nah, harapan saya mudah-mudahan ini jadi terobosan dari Unisba bahwa akan melahirkan motif di ujung berung ini, dan ini sudah harus diakui karena batik kalau nanti sudah didaftarkan HAKI berarti sudah internasional. Jadi bisa digunakan kepada siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing kalau sudah didaftarkan. Yang kedua, sekarang ada tren Bapak Ibu, ada namanya batik halal. Ya, ada sertifikasi batik halal. Karena apa? Ternyata problemnya tadi Bu Indri sudah sampaikan, batik itu harus pakai malam ya, atau pakai lilin. Kalau prosesnya, karena esensi atau makna dari batik itu adalah prosesnya. Proses yang menciptakan motif menggunakan malam panas sebagai perintang atau merintang atau melututnya. Jadi kalau tanpa proses itu bukan batik. Jadi itu penting sekali. Jadi anak muda juga kita harus edukasi bahwa saya pakai batik yang asli ya, kalau pakai diproses ya. Kalau tidak, dulu kita sekolah, seringkali kita sekolah itu pakai batik. Padahal kita nggak pakai batik. Kita hanya baru pakai baju motifnya batik. Itu. Jadi masih salah kata. Saya harus punya motif yang sudah punya sertifikat halal. Kenapa? Saya rasa di sini juga ada masyarakat sini ingin dong berangkat haji maupun umroh. Nah, kalau pakai batiknya wilayah sini udah bangga banget. Ada rasa memiliki bahwa ini batik yang harus kita jaga. Nah, tujuan pelestarian kan itu. Tujuan untuk kita bisa melestarikan apapun bentuknya. Salah satunya di batik hari ini kita bahas. Ya salah satunya ya harus digunakan. Harus ada merasa memiliki dan bangga.
bangga bahwa ini punya saya dari lokal sini dulu, baru kita tularkan ke luar sana. Nah itu harapan saya sih, mudah-mudahan saya bisa bantu dan Bu Idri dan ini jadi salah satu kekuatan Ujung Berung bahwa ada batik. Karena memang belum ada ya Pak ya, sampai hari ini. Nah, kalau kita dalam waktu 1 bulan ke depan sudah bisa mewujudkan, insya Allah. Nah, mudah-mudahan anu aya ieu insyaallah pengen abdi ngadoakeun mudah-mudahan ketua ngabako ieu gaduh inovatif. Saurna gaduh inovatif. Yang inovatifnya itu bagus. Bagus. Karena saya tadi pas begitu datang emang di Ujung Berung ada batik, pembuatan batik gitu lah. Saya tanya coba ke ketua, ini mau mengembangkan, alhamdulillah. Ternyata Pasanggerahan, Kelurahan Pasanggerahan, aya salah sahiji anu gaduh inovatif yang sangat bagus. Kalau menurut saya itu sangat bagus. Karena Ujung Berung belum ada mungkin ya, belum ada inovatif yang akan mengembangkan khas batik Ujung Berung. Mudah-mudahan berbeda dengan yang lain, batik-batik yang ada di Ujung Berung, khususnya yang ada di Kelurahan Pasanggerahan. Mudah-mudahan ini saya doakan semoga sukses, semoga lancar, dan dikenal di seluruh Indonesia. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mudah-mudahan mungkin sanes munggura tunggul, tiasa wae sih gura toge dijantankan suatu motif. Nah ini ayat kami handai nah tahu nah naon gitu. Tadi cai kolaborasi di alam anu aya di Ujung Berung ieu. Topeng benjang dan lain sebagainya, ada topeng, ada kuda lumping, ada bang barongan. Nanti ibu bisa kenal bang barongan apa, benjang apa dari kang ibu, terbang apa. Dikolebarisikan sehingga membuat gambar yang cukup abstrak tapi jelas. Karena akan ada 21 motif katanya. Ya apa nanti dari tiap itu teh bisa dimodif. Nah dari satu motif itu bisa dari satu pakem kalau kata Pak Igono bisa jadi turunan, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Nah itu Mungkin hanya beberapa motif aja, seni, budaya, dan lingkungan aja dulu alam gitu aja ya, mungkin secara kasarnya. Iya. Nuhun Pak, nuhun pisan masukannya Pak. Ya maka selanjutnya Pak itu biaya apanya? Apapun motifnya, kami sebagai warga masyarakat Ujung Berung sangat mendukung sepenuhnya, ya, sangat mendukung. Jangan kalah sama Tusmi Cirebon. Saya kunjung ke sana ke Cirebon, ke Tusmi, itu banyak pengrajin batik cara ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Igun Waisaguna. Di sini saya sebagai masyarakat mewakili satu komunitas sebagai ketua komunitas Walagri, Wana dan Lingkungan Lestari Gemah Negeri. Yang salah satu programnya adalah program atau sub daripada komunitas adalah Ngabako, Ngamumule Budaya Kolot. Dalam hal ini sangat mendukung, sangat mengapresiasi PKM Dikti berkaitan dengan penciptaan model batik Ujung Berung. Urgensinya bahwa masyarakat Ujung Berung ini sangat memerlukan dukungan spirit, dukungan bentuk hilirisasi, bentuk mewujudkan pelestarian simbol budaya yang nantinya akan bisa menjadikan pemberdayaan masyarakat berikutnya.
Ada beberapa simbol yang sangat penting berbasis nilai kebudayaan dan alam berkaitan dengan model-model yang bisa diciptakan untuk hilirisasinya adalah batik khas Ujung Berung. Yang pertama adalah Gunung Manglayang. Gunung Manglayang ini adalah ciri khas gunung yang terletak menjadi ciri khasnya atau menjadi landmarknya Ujung Berung, yang juga memiliki nilai kandungan sejarah yang tertulis dalam naskah Tutur Bawana, dalam naskah Bujangga Manik, dan juga menjadi sempat tempat karesian yang tertulis di dalam naskah Carita Parahyangan. Lalu kemudian yang kedua, simbol yang kedua yang bisa dijadikan batik, model motif batik adalah satu kebudayaan tradisional yang khas yang sudah menjadi warisan budaya tak benda adalah benjang. Benjang ini adalah sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Bandung secara nasional pada tahun 2019. Dan benjang adalah representasi dari gulat tradisional yang dikembangkan juga diiringi dengan adanya satu bentuk helaran. Lalu kemudian yang ketiga, simbol lain dari kebudayaan Ujung Berung itu adalah ada yang namanya adalah kecapi indung. Kecapi indung representasi bahwa Ujung Berung adalah indungnya Kota Bandung, di mana Ujung Berung adalah titik awal peradaban dari sebuah kota Bandung yang direpresentasikan dengan satu alat kesenian yang disebut dengan kecapi indung. Ya. Yang lain-lain sangat banyak berkaitan dengan mungkin simbol-simbol yang akan kekayaan alam dan kekayaan budaya di Ujung Berung. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya nama Sutrisna. Saya pekerjaan purnawirawan. Saya tinggal di Jalan Walagi Mulia, RT 1 RW 9, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Saya di sini adalah sebagai pendiri dan pembina komunitas Walagri. Dan salah satu bagian daripada komunitas Walagri itu yaitu ada program Ngabako. Program Ngabako kali ini adalah dengan tema program pengembangan batik Ujung Berung. Program Ngabako ini bekerjasama dengan PKM Unisba, kemudian dari Universitas Ibnu Khaldun, dan pelaku batik, dan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang ada di Ujung Berung, ya, untuk mendiskusikan dan memformulasikan bagaimana batik khas Ujung Berung ini bisa terwujud dengan mencerminkan budaya dan lingkungan masyarakat Ujung Berung. Tentunya dengan selesainya pertemuan membahas pengembangan batik khas Ujung Berung, diharapkan untuk warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, untuk berpartisipasi dalam berkreasi dan mengembangkan batik khas Ujung Berung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indria dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya sebagai anggota di program pengembangan masyarakat dilakukannya yaitu pendampingan batik Ujung Berung. Dalam hal ini, hari ini telah terbukti juga kita dengan pemangku adatnya sudah berdiskusi bersama untuk mendapatkan motif-motif batik apa yang nanti akan diterapkan dalam batiknya. Harapannya tentunya ini menjadi tolak ukur atau pijakan pertama masyarakat sini mengembangkan motif batiknya dan nanti diikuti oleh generasi mudanya agar batik Ujung Berung dapat dikenal di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Adha sebagai Ketua PKM dari pendampingan masyarakat dalam pengembangan batik khas Ujung Berung sebagai
kekayaan intelektual komunal. Alhamdulillah beranggotakan satu Pak Dr. Arinton Dr. Cahyono, yang kedua Bu Dr. Indria, yang ketiga adalah Muhammad Firdaus, yang kelima adalah David. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sosialisasi pertama ini kita sudah mengadakan penggalian nilai-nilai filosofis untuk ciri khas batik Ujung Berung. Yang hadir di sini adalah para pemangku adat, para sesepuh, juga komunitas yang menjadi mitra kami, yaitu komunitas Ngabako. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Ada dua unsur utama atau ada dua motif utama yang akan dijadikan prototipe. Yang pertama adalah Manglayang, yang kedua adalah dari seni benjang. Alhamdulillah ke depan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan dengan pembuatan motif dan kemudian dengan pelatihan. Semoga kegiatan ini membawa berkah untuk seluruhnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tahap pertama kemarin sedikit cerita biar ibu bapak ini nyambung ya sekarang pelatihan. Nah kemarin sudah dibicarakan kira-kira apa sih khasnya dari Ujung Berung ini. Nah, kemudian disarikanlah intinya ada satu Gunung Manglayang, yang kedua adalah benjang, yang ketiga ada makanan namanya bangkerok, namanya bangkerok. Nah insya Allah pada hari ini kita akan membuat batik yang bernuansakan Gunung Manglayang. Nanti cara pembuatannya ada yang pakai canting, ada juga yang menggunakan cap. Jadi Bapak Ibu nanti berlatih bagaimana membatik lah insya Allah. Karena hak cipta ini berlaku dari mulai dibuat sampai usia kita habis, ditambah kalau punya sertifikat hak cipta tambah 70 tahun lagi. Jadi bisa diwariskan ke anak cucu. Kalau dulu makan warisan teh tanah ya Bapak Ibu, nah, mobil gitu, aset gitu. Nah hak cipta ini bisa diwariskan kepada anak cucu. Nah, seringkali orang tuh kan sekarang tuh otaknya soal bisnis ya, dan pengen cepet gitu. Nah suatu saat nanti bayangannya ya, suatu saat nanti ini batik Ujung Berung udah punya khas nih yang dari kelompok ini kita mencipta. Tahu-tahu orang lain gunain persis, dijual mahal, dijual laku, kita bisa mengganggu karena dia tidak izin, karena hak ciptanya sudah oleh kita. Jadi mereka nggak sembarangan ada bisa digugat gitu. Insya Allah yang kecil ini bapak kegiatan yang kita berharap, dan juga harapan nggak boleh ya, mau berharap ya kita tidak ada yang kecil dulu, nggak bisa nanti kita bisa jadi pengusaha batik ya, nggak segitu dulu karena kita dari nol. Bayangan saya tadinya Pak ada, di sini udah ada nih, ternyata dari nol yang bagus. Kalau dari nol, dari ibu datang saja, itu saya apresiasi Bu. Saya mau sampaikan beberapa proses membuat batik cap, ya. Karena ternyata batik itu ada 3 jenis, batik tulis, batik cap, dan kombinasi batik cap dan tulis. Itu 3. Posisi plastik kaca ini harus ada di atas. Meja belajar lah atau meja kerja boleh. Tapi plastiknya yang untuk melindungi air ini harusnya ada di atas. Nah malam panas itu harus dicairkan. Jadi itu esensinya batik atau definisi batik. Jadi kalau nggak pakai malam atau lilin yang dipanaskan berarti bukan batik. Jadi teman-teman hari ini sedang membuat batik yang asli, iya. Dengan keterbatasan kita, mungkin nggak sih bikin batik cap, tapi tanpa menggunakan canting cap dari bahan tembaga? Mungkin. Salah satunya ini. Bagaimana membuat canting cap kertas ini? Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, lihat. Ini canting cap udah jadi batik dengan warna satu warna. Nanti teman-teman juga sampai
proses pewarnaan. Pastinya bisa, karena makanya saya berharap kita fokus hari ini sampai selesai. Harapan saya bisa selesai ya 2-3 jam ya, prediksi paling lama. Tapi kalau teman-teman kerjanya lebih cepat, paling sampai 2 jam. Tapi coba bayangkan kalau teman-teman pakai plastik taplak meja yang biasa, otomatis itu plastiknya di bawah kita ini nanti nempel malamnya atau lilinnya. Nah ini yang mengganggu. Kalau kita ngecat lain lagi, diulang-ulang kain yang lagi, terus ininya banyak malam, si malam yang ada di bawah itu akan nempel ke bawahnya si kain yang mau kita batik, menghindari lengket di bagian bawahnya si kain yang mau kita batik. Makanya kenapa kompor ada di kanan, karena kita pakainya tangan kanan. Buat teman-teman yang membatik tidak, dia ada di sebelah kiri. Jadi canting ada 2, canting tulis, canting cat. Jadi kalau saya sebut ini canting, teman-teman mohon memahami ya bahwa ini tetap dibilang canting, karena canting yang tahu dari teman-teman, bapak ibu atau teman-teman, kebanyakan canting tulis yang biasa dipakai teman-teman pembatik. Apalagi sih alasan-alasan yang nggak bisa membuat Anda nggak mau membatik. Saya tempelkan, maaf saya tangan saya buat supaya genjot. Boleh begitu, atau mau pegang ininya boleh. Ya, artinya nggak perlu sampai wah stres, takutnya jelek, berantakan. Lihat aja, ini handmade, jadi wajar kalau ada kurangnya, wajar. Sangat gampang. Yang susahnya apa Pak? Yang susahnya Anda merhatikan ya kalau malam. Mantap. Batik Ujung Berung, sukses berkah, Waladi lestari. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pelatihan untuk pembuatan batik ya, khas Ujung Berung sudah kita lakukan, mulai dari pencetakan ya, kemudian pewarnaan, juga sampai apa istilahnya Pak untuk melorot ya, melorot gitu. Melorot yang meluruhkan gitu ya, meluruhkan lilinnya malamnya sehingga warnanya sudah tampak jelas, dan alhamdulillah semua proses sudah kita lewati ya, dan berhasil membentuk 2 motif batik khas Ujung Berung yang nanti dalam acara penutupan ini akan kita kenalkan, juga akan diserahkan dari pihak Unisba ya, ke pihak Walagri Mulia Mandiri Walagri yang untuk menjadi batik khas milik Ujung Berung ya. Dan ini kita punya hakinya nanti, haki komunal ya, sehingga mudah-mudahan selepas kegiatan ini kita bisa lanjutkan ya, dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik melalui eduwisata ataupun juga educraft gitu ya, kemudian juga produk batiknya sendiri ya, atau turunannya
yang juga kita bisa naikkan nilai ekonomisnya ya. Baik teman-teman semua, kita mulai penutupan ini. Mungkin selanjutnya akan ada sambutan dari pihak Unisba. Maka kepada beliau kami persilahkan. Kami yang dari tim pendampingan batik khas Ujung Berung sebagai kekayaan intelektual komunal, hibah dikti antara kerjasama antara Unisba dan juga Universitas Ibnu Khaldun dan juga Rumah Batik Pal Batu ya. Alhamdulillah dengan Walagri juga selaku mitranya, alhamdulillah diberikan kelancaran. Dan utamanya kami bersyukur, berterima kasih utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat afiat dan juga kelancaran. Yang kedua utamanya ke tuan rumah Bapak Sutrisna selaku Ketua Walagri, Pak Igun Waisyaguna selaku juga pelopor dan juga pencetus adanya kegiatan hal ini. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita. Ya, ini ada Bu Emilia, alhamdulillah dari Universitas Ibnu Khaldun yang memberikan kita wawasan tentang batik di minggu lalu. Sekarang juga langsung melatih. Dan juga utamanya kepada Ketua Rumah Batik Pal Batu, Pak Hari, ya, Pak Hari Budi, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Pak atas ilmunya. Semoga di sini selanjutnya yang kami harapkan mungkin tim ini karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dana tidak bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Tapi kalaupun ingin berkomunikasi, kami harapkan Bapak Ibu tidak segan-segan untuk berkomunikasi. Tadi mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan bagaimana pembentukan capnya ya, pembentukan capnya, kemudian kalau batik tulisnya bagaimana. Nanti kita coba, saya masih mencoba, insya Allah tahun depan semoga bisa lolos lagi proposalnya. Nanti bisa lagi kerjasama Bapak Ibu ya, jadi melanjutkan untuk di sini. Tapi insya Allah ini masih rencana, semoga ada takdirnya. Yang kedua, kalaupun belum ternyata ya, itu rencana awalnya belum terlaksana, ya kami harapkan pula Bapak Ibu di sini yang sudah mendapatkan pelatihan, semoga pelatihan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa dilanjutkan dan kemudian dikembangkan untuk komunitas, dan insya Allah nanti manfaatnya kembali kepada Bapak Ibu akang teteh. Utamanya ini di sini 80% masih muda-muda ya. Nah, walaupun jauh dari Pasir Endah, walaupun jauh ini dari mana, tapi kami harapkan tetap komunitasnya terjaga. Ya, ada grup itu berarti grupnya nanti akan diteruskan oleh Pak Sutrisna, masih akan terus diteruskan. Jadi diharapkan silaturahimnya tetap terjaga dan adalah setengahnya atau lebih yang terus meneruskan batik ini. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah buat kita. Ya, insya Allah rencana selanjutnya untuk kami tim, insya Allah akan dihakikan, ya mendapatkan sertifikat hak cipta. Dan hak ciptanya ini milik komunitas, milik Walagri, bukan milik pribadi atau perorangan. Jadi milik Walagri saja. Jadi nanti bisa digunakan untuk kedepannya. Insya Allah akan diserahkan pada tanggal 8 Agustus beserta juga prototip. Ya, ini alhamdulillah dari Pak Budi dan Bu Indria sudah membuat ada 2 prototipe ya, alhamdulillah. Boleh Pak. Adapun yang kedua yaitu hasilnya adalah juga intisari dari yang kemarin kami dapatkan dari FGD yang dirangkum oleh Bu Indria dan Pak Budi. Di sini ada bangkeroknya, ada gunung manglayangnya, dan juga ada dogongannya. Ya, benjangnya dalam versi yang dogongannya. Jadi di sini ada 3 hal ini merupakan tindak lanjut dari FGD yang sebelumnya, dan semoga ini bentuk-bentuk ini awalnya, ini bentuk awalnya, tapi nanti kreativitasnya seperti tadi ya kita lakukan pelatihan. Bisa ada yang jarang-jarang, bisa ada yang rapat ya. Bisa ada yang terserah ininya motifnya, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Budi dan Bu Indria. Jadi kami harapkan tidak berhenti sampai di sini. Ini hanya membentuk keluaran kami, target kami dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Sekarang ada. Target kami 1, tapi ternyata alhamdulillah ini ada 2 yang sudah bisa dijadikan prototipe daripada batik khas Ujung Berung ini, alhamdulillah rabbil alamin. Apabila kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, tapi ya kami tidak ada maksud jelek. Yang intinya adalah sama-sama untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi masing-masingnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah semoga silaturahimnya tetap terjaga, grup WA-nya tetap ada, dan nanti semoga berkelanjutan ke batik tulis dan pembuatan batik capnya, batiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Utamanya juga Pak Sutrisno atas tempat, waktu, dan juga komunitasnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Walagri
Pak Sutisna dan juga Pak Igun yang sudah memfasilitasi kita pada hari ini dan juga FGD sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Budi dan juga tentunya Pak Ada yang sudah mengajak saya dalam penelitian pendampingan masyarakat ini. Alhamdulillah di hari ini kita sudah melaksanakan, minimal tahu bagaimana cara membuat batik cap ya. Dan apa perbedaan batik kain bermotif batik atau kain batik asli, yaitu batik tulis dan batik cap. Minimal kita tahu lah, dan bagaimana cara membuatnya sehingga mengapa batik itu mahal. Jadi Bu, kalau batik ini kebayang kita bikin 50 kali 50 yang sebenarnya kan 2 meter. Sebagaimana coba bikinnya lama kan. Nah, makanya kenapa batik tulis itu atau batik cap ada nilainya lebih daripada kain bermotif batik. Biasanya kain bermotif batik itu semeter 25.000, ada yang 20.000 juga. Tapi kalau ini kan minimal 250 karena kita tahu sekarang bagaimana cara membuatnya. Batik Ujung Berung merupakan filosofi yang didapat dari budaya yang melekat khusus dengan budaya di Ujung Berung. Seperti kalau saya lebih representatif ke sana ya, di Bangkerok, kemudian ada Genjang dan juga Gunung Manglayang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya harap motif yang sudah dihadirkan ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua. Nggak hanya cuman Ujung Berung, mungkin Indonesia juga bangga bahwa ada batik lagi hadir di Indonesia ini motifnya. Makin kaya lagi batik Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia harus terus menjaga. Dengan apa? Memahami bahwa batik asli itu ya kayak gini prosesnya. Selama ini kan kita taunya hanya batik yang bisa kita beli dengan harga semurah mungkin, dengan motif yang bagus saja, tapi maaf itu kita sebut batik tiruan. Nah, di sini kita mendapatkan ilmu bagaimana bahwa batik yang asli seperti ini. Prosesnya lumayan perlu gerakan hati juga gitu, nggak cuma sekedar bikin aja. Ada hati yang kita gerakkan di sini. Karena ini batik bukan hanya sekedar ilmu atau seni, tapi ini adalah salah satu cara kita mencapai nilai tambah terhadap ekonomi juga. Jadi nggak cuma sekedar belajar seni batik ya, kita juga belajar bagaimana ini bisa menjadi nilai tambah buat kita, ekonomi terutama. Jadi ini batik sudah memberikan sebuah ilmu yang banyak dan keragaman. Harapan saya teman-teman yang hadir hari ini yang sudah mencoba jangan berhenti di sini. Harapannya adalah melanjutkan, walaupun nggak ada kami sebagai penggiat di sini atau pendukung, teman-teman juga bisa berjalan. Sejak pagi sudah melaksanakan kegiatan pelatihan membatik. Dan ini adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang pertama yang dilaksanakan oleh PKM Unisba Pak Ais ya, dalam rangka tadi mencari inspirasi bagaimana nanti ekspresi dari batik Ujung Berung ini akan tergambarkan di dalam batik yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, saya yang paling utama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Ais ya selaku Ketua PKM Unisba dan kawan-kawan ya yang tergabung dalam tim di mana beliau menginisiasi atau menggulirkan program di tempat ini ya, sehingga akhirnya kita menambah histori baru, sejarah baru dengan munculnya batik Ujung Berung. Kebanggaan budaya ini ya harus diteruskan oleh rekan-rekan sekalian, ya terutama generasi muda. Ya, sekali lagi dengan kegiatan ini, ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik terang untuk kita semua berkarya, kemudian juga kita menyampaikan, membuat suatu kebanggaan kepada Ujung Berung. Demikian, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf, bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua PKM-nya Pak Ais ya, ada ini perjuangan 2 tahun ya Pak sebenarnya perjuangan 2 tahun di mana sebetulnya untuk India ya kan. Tentu ini menjadi profiling yang baik ke beberapa pihak, kepada Unisba,
kepada Ilmu Khaldun ya, dan juga kepada mungkin menambah sesuatu yang keberkahan yang sudah diberikan oleh Pak Hadi beserta satu rumah produksinya sama batik begitu ya. Dan ini sangat terima kasih sekali begitu ya perjuangan beliau yang mewujudkan, karena perjuangan ini tidak mudah Bapak dan Ibu ya, karena sampai hari ini kita berjuang 2 tahun Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai saya sebagai Kepala Pusat Dinamika Sosial dan Kemasyarakatan KPPM Unisba tentu sangat mengapresiasi kepada tim, dan terpenting bahwa ini selalu bermanfaat dan menjadi realisasi yang baik dan menjadi kampus berdampak betul-betul. Dan paling penting menjadi amal baik, pelaku sejarah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mengucapkan terima kasihlah kepada Bapak, Ibu, yang Bapak juga semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di sini bisa belajar. Dan mudah-mudahan nanti ya kalau ada keberlanjutan bisa jadi motivasi juga buat kami di sini untuk bisa memperdalam lagi, dan kita lebih kepada punya ini ya batik Ujung Berung itu bisa bernilai gitu Pak nanti ke depannya. Adanya kegiatan ini jadi membuat kamu yang anak muda jadi belajar apa yang belum pernah dipelajari lagi, yang mungkin jarang diajari oleh sekolah mungkinnya, dan juga bisa mempraktekkan lah gitu prosesnya dalam membuat batik ini. Insya Allah ya, Walagri ya, baik melalui koperasi juga LPPM, Unisba, kita akan terus bersinergi ya untuk memberdayakan masyarakat sehingga tema kampus berdampak itu betul berdampak sinergi kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Adha, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Pendampingan Batik Khas Ujung Berung sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Alhamdulillah acara ini dari tahap 1 juga tahap 2 berjalan dengan lancar. Nah, tahap 2 ini kita sudah melakukan pembatikan, kita sudah melakukan pengecapan, pewarnaan, pemelorotan warna, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Juga telah berhasil memberikan luaran, yaitu adalah 1 prototipe, bahkan 2 prototipe dari batik khas Ujung Berung ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya adalah kami akan mendaftarkannya ke hak cipta, kemudian juga nanti insya Allah akan diserah terimakan pada acara puncak ulang tahun Walagri atau Ngabako yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026. Kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan juga Teknologi atas hibahnya di tahun 2026 ini sehingga kami bisa melakukan kegiatan ini. Selanjutnya kami pun berterima kasih kepada Unisba selaku home base kami, tempat kami mengajar dan juga melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Juga kami berterima kasih kepada Ibu Indria dari Universitas Ibnu Khaldun, juga Pak Budi dari Rumah Batik Pal Batu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmunya, dan kami harapkan kepada seluruh peserta dari pelatihan batik ini bisa melanjutkan kegiatan batik ini bukan hanya ketika pelatihan tapi setelah pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua sudah melaksanakan workshop bagaimana membuat batik cap, mulai dari awal ngecap, kemudian mencolet yaitu mewarna, dan sampai melorot. Jadi bagaimana cara membuat batik cap itu sudah dijelaskan dengan baik pada hari ini. Alhamdulillah semua peserta juga antusias mengikutinya. Mudah-mudahan dengan adanya workshop ini dapat menjadi kelanjutan pembuatan batik cap Ujung Berung yang di ukuran yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini tidak saja berakhir sebagai workshop tapi akan menjadikan sebuah industri. Mudah-mudahan hasil karya ini akan menjadi hasil karya yang tidak menjadi yang pertama tetapi bercetus untuk berkarya di karya-karya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari Rumah Batik Pal Batu, Jakarta. Terima kasih buat teman-teman dari Unisba maupun dari Ibnu Khaldun dan pastinya warga Ujung Berung bahwa
hari ini kita sudah berkegiatan menghadirkan motif batik Ujung Berung dengan melakukan kegiatan membuat batik cat dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan saya sebagai bagian dari narasumber sangat bersyukur bahwa akhirnya batik Ujung Berung hadir dan ini malah jadi salah satu kebanggaan Jawa Barat maupun kebanggaan juga Indonesia. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan dengan baik dan lestari. Salam lestari untuk kita semua dan jaga batik Indonesia. Kami dari Fakultas Hukum Unisba sebagai salah satu anggota dari tim pengabdian, yang paling utama satu hal, bahwa ini adalah bukti implementasi bahwa dunia kampus sudah juga bisa berperan langsung di dalam masyarakat, tidak hanya di ruang kelas. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai kampus berdampak. Nah, salah satu upaya itu adalah di sini kegiatan membatik mulai dari konsep, mulai dari katakanlah membuat motif batik Ujung Berung, ada pelatihan, kemudian katakanlah nanti ada launching, dan terakhir adalah kami dari Fakultas Hukum ada hakinya. Jadi nanti dihakikan sebagai hak kekayaan intelektual. Itu yang utama. Nah, harapan yang akan datang berdampak itu tidak hanya hari ini, tapi yang bisa yang datang, dan itu dua hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya kalau memang didesain dari kelompok Waladri adalah mereka justru sebagai katakanlah trainernya, sebagai pelatih-pelatihnya untuk kemudian dikembangkan di dunia pendidikan, di dunia pendidikan dasar, menengah, dan atas, atau kemudian dikatakan sebagai edupark atau edutourism gitu ya. Dan itu yang lebih penting, sehingga juga nanti bisa juga sebagai produk yang khas kultur Indonesia. Jadi berdampak itu dia pada skill dan berdampak pada ekonomi. Semoga ikhtiar kami semuanya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan kegiatan pelatihan membatik yang diikuti oleh kurang lebih 15 orang, akhirnya kita semua paham tentang bagaimana proses batik. Dan harapannya tentu rekan-rekan yang sudah dilatih membatik ini nanti kita lanjutkan dengan implementasi daripada pembatikan. Karena insya Allah nanti tanggal 8 Agustus 2026 dalam rangka Milad Walagri akan dilaunchingkan, dan kita akan mendapatkan sertifikat dari HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Kemudian kepada masyarakat Ujung Berung khususnya, mari kita melaksanakan kegiatan membatik ini untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga atas adanya pelatihan batik Ujung Berung ini. Kami warga Ujung Berung asli, ternyata di Ujung Berung ini ada batik yang khas gitu. Dari pertama bikin cetakannya sampai mewarnai sampai hasilnya batik Ujung Berung. Semoga kedepannya banyak lagi lah yang bikin, apalagi sampai menghasilkan uang. Terima kasih.